Hi everyone, welcome back again di Market Update. So in this update kita bakal ngebahas tentang hasil daripada testifies-nya Jerome Powell pada malam hari ini. Jadi kita bakal ngebahas Bitcoin-nya itu di video terpisah. Kita bakal fokus ke fundamental makroekonominya terlebih dahulu. Jadi perubahan apa yang sangat masif dan sangat signifikan terjadi setelah Jerome Powell melakukan speak pada malam hari ini? Lebih tepatnya setelah ditanyain ya oleh anggota Kongres. Pertama, dolar indeks itu naik hampir 1, ya udah bukan hampir ya, tapi 1,2% so far menjelang close candle harian ya di sekitar 3 jam lagi. Kemudian Nasdaq dan S&P 500 itu rata-rata terkoreksi sekitar 1,2% sampai 1,3%. Dan Bitcoin itu turun sekitar 1,3%. Nah, penyebabnya tambahan lagi sebelum saya tutup. Sebelum kita lanjut, XAU itu minus sekitar 1,7 sampai 1,8%. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jerome Powell di sini ya. Beberapa yang saya take note yang cukup penting adalah ngomongin soal debt ceiling, kemudian ngomongin soal ya kripto itu sempat disenggol sama Jerome Powell bahwa regulasi itu penting ya mengikuti kejadian pada FTX tahun lalu. Kemudian di sini ada statement dari si Elizabeth Warren ya, Powell rate hike will put 2 million Americans out of work. Jadi sekali lagi kenaikan suku bunga yang dimana tadi sempat disampaikan di awal ya. Jadi begitu, kita lucu sih tadi karena posisi lagi live streaming kan, lagi live session bareng-bareng sama teman-teman Advance Group. Baru juga Jerome Powell duduk, itu market sudah langsung bereaksi ya. Jadi kayak wow, oke, ini orang memang penting banget ya. Dia duduk aja market goyang. Coba kalau dia berdiri dari awal sampai terakhir mungkin beda ceritanya, oke? Nah, anyway, Jerome Powell hari ini opening itu dengan nada langsung hawkish. Jadi kayak beberapa menit setelah dia duduk, dia langsung ngasih statement. Setelah ada yang memberikan pertanyaan ya, statementnya cukup jelas bahwa kenaikan suku bunga lebih tinggi daripada yang diharapkan itu kemungkinan akan terjadi. Nah, per tadi kita lihat ya, sekitar beberapa jam lalu, per si Jerome Powell memberikan statement itu, probabilitas kenaikan suku bunga di 0,25% dan 0,5% itu masih 50-50. But suddenly, begitu selesai ya daripada testifies pada malam hari ini, perubahan terjadi sangat signifikan. Market atau publik saat ini meyakini Jerome Powell atau The Federal Reserve pada pertemuan 22 Maret mendatang itu akan menaikkan suku bunga di 0,5% atau 50 basis point. Jadi kita bisa cek di sini ya, udah terlihat cukup jelas dari segi rate-nya. Satu hari yang lalu itu masih di 68% untuk kenaikan di 0,25%. Per hari ini kita sama-sama lihat posisinya sudah berubah menjadi 31%. Artinya market saat ini meyakini bahwa The Fed akan naikin suku bunga di 0,5% pada pertemuan di bulan Maret mendatang dan probabilitasnya udah cukup tinggi, 69%. Ya mungkin sebenarnya dari statement yang disampaikan. Nah sebenarnya ada beberapa faktor atau beberapa hal yang saya perlu take note ya ke teman-teman sekalian, bahwa itu pertama soal suku bunga, biasanya impact-nya itu price in, dalam artian kalau misalkan statement sudah ada, sentimen sudah ada, maka market akan make a move dari sekarang, bukan pada saat nanti pada tanggal 22 Maret. Nah itu yang perlu diantisipasi. Jadi kalau kita ngelihat pergerakan hari ini, itu dolar indeks nanjak, udah pasti ini price in dari statementnya Jerome Powell. Nasdaq, S&P 500 dan juga XAU USD drop sangat signifikan. Ini semua adalah hasil dari price in si Jerome Powell. Nah, berkenaan dengan Bitcoin, nanti kita bahas ya di video terpisah. Menurut saya, ini tekanan sellers pada Bitcoin itu masih cukup baik ya. Bisa dibilang kita belum break dari trend line. Penurunan baru 1,3%, which means biasanya kalau misalnya kita lihat stock market turun 1, sekian persen, Bitcoin itu bisa 2-3%. Lebih besar lagi nominalnya ya. Nah, sekarang kita ngelihat progress saat ini itu masih ketahan di area trend line dan ya maybe ya sedikit menarik ya, sedikit unik karena kita ngomongin posisi Bitcoin itu setelah ada fight dari Silvergate, kemudian lately ini ada Blackstones ya, itu juga merupakan salah satu indikasi yang kurang begitu bagus untuk kondisi perekonomian secara makro. Tapi Bitcoin somehow masih bertahan. Jadi memang sesuatu yang menurut saya cukup menarik nih untuk Bitcoin. Atau mungkin efeknya lagging. Artinya yang lain make a move dulu, Bitcoin menyusul. Jadi istilahnya dumpnya itu terjadi agak belakangan. Nah itu kita perlu waspadai. Nah berbicara kembali tentang update makroekonomi yang tadi sempat disampaikan,
satu statementnya Jerome Powell hari ini bisa dikatakan sangatlah hawkish ya. Ini bahkan terhawkishnya selama tahun 2023. Confirm lah ya, karena pertemuan baru jarang-jarang kan. Dan yang menjadi indikasi yang lebih parah lagi menurut saya adalah kembali ke masalah resesi ekonomi. Jadi tadi ada yang ngasih statement di YouTube channel saya ya, jadi sempat ngasih komen katanya, nah ini dia ya, saya baca Sri Mulyani bilang Amerika terhindar resesi tahun ini. That's the wrong idea, I think. Kenapa? Karena dari statement yang diberikan oleh Jerome Powell pada hari ini menyebabkan market itu meyakini resesi ekonomi sebenarnya akan lebih tinggi untuk terjadi. Nah, sekali lagi saya katakan ke teman-teman bahwa ini tidak ada niatan untuk nakut-nakutin ya. Kita bukan ngomongin soal resesi ekonomi yang parah banget yang bikin kita sampai kagak bisa makan gitu. Tapi ini kita lagi ngomongin dari konteks financial market yang artinya ada hubungannya dengan kita sebagai investor di kripto maupun di financial market ya. Buat teman-teman yang trading di commodity, buat teman-teman yang trading di forex market dan juga trading di cryptocurrency, wajib untuk punya pemahaman soal ini. Jadi kita perlu pelajari dan cari tahu apa sih yang sebenarnya menyebabkan resesi ekonomi itu untuk terjadi. Kemudian kalau resesi ekonomi terjadi, apa sih yang terjadi berikutnya? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini signal atau indikator yang mengatakan bahwa recession economy itu bisa terjadi pada Amerika Serikat itu adalah dari yield curve yang ada pada bond 2 tahunan dan 10 tahunan dari si obligasi Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita lihat dari segi suku bunganya itu kelihatan. Jadi teman-teman cek aja di US 02 point ya. Iya nggak tuh ya, point Y ya, US 02Y ya, itu untuk simbol US government bonds yang 2 tahun itu udah di angka 5%. Nah, kalau kita cek yang 10 tahun itu di angka 3,9%. Nah, maksudnya apa? Berarti para pelaku pasar saat ini, buat orang-orang yang berinvestasi, buat orang-orang yang mungkin ditawarkan ya oleh pemerintah, demand-nya atau permintaannya itu lebih tinggi di yang 2 tahun treasury note-nya, bukan yang 10 tahun. Nah, kenapa demikian? Ini menandakan bahwa investor itu khawatir terhadap kondisi masa depan ya. Kita bisa bilang bahwa mungkin mereka melihat bahwa adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi, sehingga buat mereka yang mau berinvestasi di surat utang yang ditawarkan oleh pemerintah atau treasury daripada Amerika Serikat untuk 10 tahun itu bisa dibilang nggak terlalu banyak yang tertarik ya. Mereka justru cenderung khawatir, dan kalau ngelihat 10 tahun ini kayaknya ketidakpastiannya sangat tinggi gitu loh, uncertainty-nya sangat tinggi. Nah, ini menandakan bahwa para investor itu sudah mulai pesimis ya terkait dengan case yang bisa terjadi pada Amerika terkait dengan keputusan The Fed yang diambil, yaitu untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut lagi. Nah, jadi dengan progresnya saat ini kita bisa lihat angka ini sudah menunjukkan bahwa The Fed serius soal mengatasi inflasinya, dan cara yang diambil sepertinya mau tidak mau, suka tidak suka, harus dengan cara yang painful ya, atau sangat membuat kita istilahnya menjadi menderita gitu di financial market. Nah, implikasinya apa? Apa yang bisa menyebabkan kondisi ini tuh bisa menyebabkan apa terhadap market kripto? Pertama, kita perlu ketahui teman-teman bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin spesifik ya untuk Bitcoin aja, Bitcoin itu kan harapannya adalah bisa menjadi salah satu aset untuk kita investasi, atau misalkan aset untuk kita mungkin sarana aset untuk kita bisa menjaga nilai aset kita. Dalam artian, kalau saya punya $10.000 dibanding saya pegang dalam bentuk fiat currency, saya lebih baik pegang dalam bentuk Bitcoin. Nah, itu ekspektasi orang-orang sampai dengan saat ini. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa Bitcoin itu adalah aset untuk investasi, dan profil risikonya itu terbilang cukup tinggi. Nah, dengan pertimbangan hal tersebut, pastinya akan ada orang yang melakukan profit taking atau exit dari market atau exit dari Bitcoin karena adanya uncertainty yang ditunjukkan dari posisi yield curve ini. Nah,
ini sebenarnya bisa dibilang menjadi fight juga untuk para pelaku pasar buat yang nggak paham terutama terhadap fundamental daripada Bitcoin sendiri. Mereka melihat Bitcoin itu cuma sekedar aset untuk mereka gain capital. Jadi gue pengen invest di aset apa ya? Bitcoin aja deh karena volatilitasnya tinggi, jadi returnnya cepat. Nah itu ekspektasi mereka. Jadi mereka invest di Bitcoin dan ketika melihat kondisi seperti ini, otomatis hal yang men-trigger mereka itu adalah kekhawatiran. Kalau misalkan kita ngelihat ini bisa terjadi resesi ekonomi, berarti kita ngomongin nilai aset kita, mau itu di Bitcoin, mau itu di emas, mau itu di saham, itu akan cenderung turun. Makanya mereka khawatir dan mereka putuskan untuk exit. Nah, tapi buat teman-teman yang paham akan fundamentalnya, sebenarnya kita tahu, kembali lagi ke video yang sebelumnya kita sempat bahas, bahwa sebenarnya kasus yang terjadi pada perbankan atau Blackstone saat ini itu menjadi bukti bahwa sistem perbankan tradisional itu sebenarnya bisa dibilang sudah harus diganti ya kita bilang, atau mungkin sudah harus di-upgrade. Jadi pemerintah nggak bisa seenak mereka untuk melakukan cetak uang dan macam-macam ya, menyebabkan inflasi, kemudian juga kenaikan suku bunga ini bisa menjadi berdampak buruk bagi para pelaku pasar, termasuk para ya perbankannya gitu ya, dimana mereka kan menawarkan utang juga kepada publik ya. Jadi kreditur, mereka menjadi kreditor dan ada orang yang minjem lah istilahnya gitu. Ya, jadi kita ngomongin agak melebar ya teman-teman ya. Tapi pada intinya kita coba kerucutkan, pada intinya adalah sistem perbankan ini yang sebenarnya bobrok, menyebabkan situasi seperti ini bisa terjadi, menyebabkan yang namanya inflasi bisa terjadi. Nah, apakah Bitcoin menjadi solusi yang utama dari semua permasalahan ini? Ya, mungkin untuk menjadikan hal itu sebagai solusi, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan nggak mungkin 2-3 tahun, bahkan bisa jadi 5-10 tahun, atau bahkan lebih gitu ya, lebih dari 10 tahun. Dan in the end, kalau misalkan orang-orang menyadari fungsi daripada Bitcoin itu untuk mengatasi permasalahan seperti ini, justru sebenarnya Bitcoin itu menjadi salah satu sarana terbaik untuk mereka simpan aset mereka. Ya, jadi terlepas dari kondisi dampak sementara di mana market akan ada yang panic selling akibat statement-statement atau news yang berhamburan di sini, saya cukup yakin bahwa kedepannya Bitcoin itu akan menjadi aset yang mungkin dari segi value akan lebih meningkat dibandingkan dengan fiat currency saat ini. Dan kita semua rata-rata harusnya udah pada paham lah soal hal itu, karena kalau nggak teman-teman nggak akan mau invest di crypto, apalagi di Bitcoin. Ya, itu sedikit sharing yang mungkin menjadi pertimbangan saya untuk saat ini ngelihat. Jadi in the short term, kalau kita ngelihat ada bantingan di market di Bitcoin gara-gara impact daripada statementnya Jerome Powell, jangan khawatir sih kalau saya bisa bilang ya, karena in the end ini sifatnya mungkin hanya sementara. Dan market istilahnya memang kalau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Jerome Powell itu diajak untuk megang fiat ya. Jadi istilahnya mereka punya duit itu diharapkan bisa diinvestasikan melalui obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah dan untuk 2 tahun ini. Artinya memang ekspektasi The Fed dengan melakukan ini adalah mencoba untuk mengatasi arus peredaran uang di masyarakat. Dan dengan demikian inflasi benar-benar bisa ditekan. Kalau mereka nggak banyak belanja, kalau mereka nggak banyak melakukan transaksi dalam artian pinjaman dari perbankan untuk kemudian mereka pakai entah itu untuk bisnis atau usaha atau ekspansi ataupun untuk konsumsi ya, dalam artian saya punya uang kayaknya kurang, saya pengen kredit mobil ya, itu kan berarti bergantung dari suku bunganya pemerintah juga. Dan kalau mereka belanjain mobil dengan uang mereka saat ini ya, berarti peredaran uang di masyarakat tetap akan meningkat dan ini tidak bisa mengatasi inflasi. Maka dari itu saya pikir The Fed pada akhirnya ya, terutama Jerome Powell dengan statement hawkish terakhirnya ini akan memberikan sebuah tendangan di market, dan tendangan inilah menjadi sebuah konfirmasi bahwa ada probabilitas untuk market kembali terkoreksi bahkan lebih dalam lagi gitu ya. Jadi lebih dalamnya dalam tanda kutip, lebih dalam gak cuma sekedar turun kayak 2-3%, tapi kita ngelihat ini bisa turun lebih dari itu, mungkin sekitar 5-10%. Tapi kalau misalkan untuk Bitcoin misalnya contoh ya teman-teman, di bawah 15.000 atau bahkan di bawah 13.000, saya rasa akan sulit ya untuk saat ini, karena dengan FUD yang terjadi aja somehow kita bisa bertahan. Jadi memang ini adalah situasi yang menurut saya cukup menarik dan proses pendewasaan yang dibutuhkan bagi Bitcoin dan kawan-kawan. Oke?
Jadi besok juga Jerome Powell masih akan ada testifies lagi, mungkin prosesnya berlangsung dengan yang sama ya. Jadi kembali lagi statement apapun yang disampaikan oleh Jerome Powell setidaknya untuk sepekan ini akan jadi pergerakan yang sangat akan memberikan dampak pada pergerakan pasar, dan saya rasa ini cukup masif karena nggak cuma Jerome Powell tapi di akhir pekan ini kita juga akan melihat ada rilis data employment, dan ini seperti yang tadi disampaikan ya. Memang harusnya sih nggak terlalu kerasa kalau sekarang karena baru keluar statementnya, jadi mungkin akan take time ya, mungkin bisa jadi 2-3 bulan lagi baru akan ada dampak ke pekerjaan, karena dengan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Jerome Powell atau the Federal Reserve ini akan menyebabkan para pengusaha ya untuk menurunkan lah istilahnya planning mereka, menurunkan niat atau mengurungkan niat planning mereka untuk melakukan ekspansi bisnis atau usaha. Dan setidaknya jika itu terjadi, maka nggak heran kalau akan ada peningkatan pengangguran di Amerika nantinya. Alright, so I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas dari video yang saya sampaikan ini. Penting bagi kita untuk tetap memberikan update ya, istilahnya perkembangan market secara makro terutama, karena kita perlu tahu arus uang yang masuk ke pasar di kripto terutama. Kalau kita pengen ngeliat kripto pump, kita harus tahu dong dari mana uangnya masuk gitu. Dan dengan kondisi saat ini sebenarnya pemerintah memaksakan lah masyarakat untuk lebih menginvestasikan uang mereka ya, dalam arti fiat currency mereka, ke investment yang dianggap lebih less risk, seperti salah satunya adalah obligasi. Dengan kenaikan suku bunga yang 2 tahun itu tadi, menurut saya cukup menjelaskan bahwa market dipaksa untuk tidak melakukan transaksi berlebihan di pasar. Ya, jadi demand benar-benar berusaha ditekan oleh the Federal Reserve, dan dengan kita investasi di obligasi, ya mungkin pertimbangannya adalah ya itu tadi, resesi ekonomi ya. Karena uncertainty ke depannya itu sebenarnya bukan gini ya teman-teman ya, by the way. Sedikit penjelasan terakhir ya sebelum saya tutup. Bukan berarti kita mengatakan bahwa resesi ekonomi pasti terjadi. Cuman berdasarkan indikator yang ada. Biasanya ketika yield curve 2 tahun suku bunganya sudah lebih tinggi daripada yang 10 tahun, ini mengindikasikan para pelaku pasar di Amerika Serikat saat ini sudah mulai khawatir. Dalam artian mereka tidak melihat ekonomi jangka panjang di Amerika itu akan membaik dalam waktu dekat. Jadi mereka daripada invest untuk jangka panjang, mereka lebih baik invest untuk jangka pendek, sehingga mereka tetap bisa exit lebih early. Kalau misalkan mereka ngelihat 3-4 tahun lagi ternyata nggak ada perubahan, untung kita cuma ngambil yang 2 tahun. Kalau yang 10 tahun kesangkut ya, karena mereka ngelihat 10 tahun mendatang itu uncertainty-nya lebih tinggi daripada yang 2 tahun. Nah, itu aja yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman sekalian untuk menjadi informasi bagi kita supaya kita bisa lebih waspada dan bisa lebih memprevent ya, istilahnya melakukan transaksi lebih early. Kira-kira seperti itu. Thank you very much for watching, and I hope you guys enjoy the information yang saya deliver, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam transaksi yang teman-teman lakukan. I think that's it from me. God bless everyone, and I'll see you guys again in the Bitcoin update. Cheers guys, bye bye.